Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah juz 2, kalau di buku ibu-ibu halaman 22, tentang jarak antara masing-masing pintu jahanam dan azab yang disiapkan Allah di sana. Jadi ya, ini membahas tentang jarak antara masing-masing pintu jahanam dan azab yang disiapkan Allah di sana. Tentu semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Amin Allahumma amin insyaallah. Ada dituturkan dari salah seorang ulama tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Hijr ayat 44. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Likulli babim minhum juz'um maqsum. Jadi bagi tiap-tiap pintu atau tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Dia katakan bahwa maksudnya dari orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan setan-setan, dan antara satu pintu dengan pintu lainnya berjarak sejauh perjalanan 500 tahun. Jadi pintu-pintu neraka itu, kalau merujuk penafsiran para ulama yang dikutip oleh Imam Al-Qurtubi di sini, itu diperuntukkan untuk orang-orang yang kafir. Orang yang kafir itu, pendek yang saya ketahui itu dibagi dua ya. Ada orang kafir dalam arti orang yang di luar Islam, itu yang selamanya di dalam neraka. Ada pula orang-orang yang kafir itu adalah orang-orang yang mentalnya kafir. Jadi ada orang itu ya KTP-nya Islam, agamanya ya Islam, tapi mentalnya kafir. Orang-orang yang mentalnya kafir seperti ini juga masuk neraka, akan tetapi tidak selamanya, karena di dalam hatinya ada la ilaha illallah. Makanya ketika membahas tentang innal ladzina kafaru sawaun 'alaihim a andartahum am lam tunzirhum la yu'minun, sama saja wahai Nabi, engkau memberikan peringatan kepada mereka atau tidak, mereka tidak akan beriman ya, karena mereka itu kafir. Itu ada yang memang betul-betul kafir, dia orang di luar Islam, tapi ada juga orang yang mungkin dia bersyahadat masuk Islam tapi mentalnya kafir. Kalau di masa Nabi dulu itu orang-orang seperti itu ya ada. Di zaman sekarang tentu juga ada, di orang yang mentalnya kafir.
Nanti sebutan istilah kafir dalam Islam itu ada kafir qauli, kafir ucapan, ada kafir fi'li, ada kafir perbuatan, ada kafir nikmat, ada kafir millah gaya hidup. Yang paling bahaya itu kata Al-Baqilani, beliau mengatakan kafir i'tiqad itu yang paling bahaya. Nah, kafir i'tiqad itu ya keluar dari Islam itu. Naudzubillahi min syarri dzalik. Kemudian orang-orang munafik. Jadi untuk juga orang-orang munafik, orang munafik ini juga berjenjang ya. Ada yang parah kemunafikannya sampai dia telah dinyatakan kafir alias keluar dari Islam. Kalau di masa Nabi itu contoh tokoh munafik yang sampai dinyatakan kafir oleh Allah di surat Taubah ayat 80 misalnya itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini bersyahadat masuk Islam, tapi cuma di mulutnya saja. Sehingga Allah katakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia itu orang-orang munafik itu ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka itu tidak beriman. Nah, jadi ini munafik yang sampai kafir. Yang mereka inilah yang diancam oleh Allah nanti akan disiksa bahkan dengan siksaan yang lebih parah daripada orang-orang kafir, yaitu di neraka yang paling kerak, yang paling bawah. Innal munafiqina fid darqil asfali minan nar. Tapi ada juga orang-orang munafik yang keberadaannya itu antara-antara. Jadi jadi gini, munafik itu posisi di mana antara iman dan kafir ya. Jadi kalau misalnya dia mau tobat, ya dia akan menjadi mukmin. Tapi kalau dia parah kemunafikannya bisa menjadi kafir. Jadi ada yang di antara itu. Tapi ada juga orang-orang yang kadar kemunafikannya enggak parah. Kalau bahasa sederhananya, di dalam dirinya ada tanda-tanda munafik, tapi dia tidak sampai kafir. Dan statusnya jelas dia Islam, akan tetapi di hatinya ada sedikit kemunafikan, seperti mungkin sekali waktu masih suka berbohong, mungkin sekali waktu masih suka berkhianat, mungkin sekali waktu masih suka ingkar janji. Tapi dia beriman, dia bersyahadat, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, orang-orang seperti ini ada potensi munafiknya, cuman nggak terlalu parah. Jadi tingkat kemunafikan seseorang itu juga bermacam-macam, tidak seragam gitu ya. Saya ulang, yang paling parah itu bahkan hukumannya nanti lebih parah daripada orang-orang kafir. Tapi kemudian bagi orang-orang yang antara-antara tadi, itu ya sama, ancamannya juga neraka. Hanya kalau dia masuk dalam kategori mukmin, ya dia masih selamat lah, dia tidak akan selamanya di neraka. Tapi kalau kemudian dia jatuhnya kepada kafir, ya bisa selamanya juga. Nah, sementara kalau yang kadar kemunafikannya itu tidak terlalu parah, artinya dia masih tetap bersyahadat dan mengimani syahadat itu, dan dia ada baktinya kepada Allah, ada berbuat baiknya kepada sama. Hanya sekali waktu kadang kenakalannya muncul dalam bentuk-bentuk tanda-tanda kemunafikan tadi itu. Nah, orang-orang seperti ini ya tertandai sebagai orang munafik, tapi kadar kemunafikannya itu tidak parah. Yang begini biasanya masih diakui keislamannya, dan kemudian kalaupun dia berdosa tergantung ujung cerita hidupnya apakah dia bertobat atau tidak. Kalau tidak, ya tentu semua ada hisabnya. Itu seperti itu. Tapi yang pasti yang terakhir tadi tidak selama-lamanya di neraka. Kemudian untuk para setan-setan, baik setan dari bangsa jin maupun setan dari bangsa manusia. Setan itu intinya satu, sifat yang suka mengganggu, itu setan namanya. Kalau ada orang durhaka kepada Allah, itu al-asi, orang yang bermaksiat. Lalu ketika maksiatnya itu agresif, mengajak orang lain untuk maksiat atau menggoda orang lain atau mengganggu orang lain, itu namanya setan. Dan antara satu pintu dengan pintu yang lainnya itu berjarak sejauh perjalanan 500 tahun. Nggak usah dibayangkan, pokoknya jauh banget. Berarti neraka itu luas sekali. Pintu pertama disebut Jahannam. Disebut demikian karena
dia bermula karena dia bermuka masam. Jadi pintu pertama disebut Jahannam, disebut demikian karena dia bermuka masam ketika menyambut kedatangan para penghuninya, lelaki maupun perempuan, lalu memakan daging-daging mereka. Di pintu ini terdapat adab paling ringan dibanding pintu-pintu lainnya. Jadi disebut dengan Jahannam karena nggak pernah senyum. Ya gimana mau senyum mau tempat yang adab, kok. Makanya naudzubillah min syarri dzalik, seringan-ringannya siksa di neraka itu ya diperlakukan tidak baik. Bahkan di pada pintu kedatangan itu sambutannya sudah tidak baik. Naudzubillah min syarri dzalik. Semoga Allah selamatkan kita dari siksa api neraka ini. Amin Allahumma amin.